Maka jika kalian selalu membaca biodata dan biografi mereka para mega bintang, Cristiano Ronaldo lahir di bla bla bla, mesos lahir di bla bla bla, hobi demikian dan demikian, maka kalian akan terbawa dengan lifestyle, gaya hidup Messi, mesos, gaya hidup Cristiano Ronaldo, CR7 dan seterusnya. Maka kita punya sekarang Syu'bah, kita punya sekarang Qatadah, dan lebih baik dari itu para sahabat Anas ibnu Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu qudwah kita. Maka inilah tujuan kenapa santri-santri di sini diberikan kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih dari ilmu-ilmu hadis, dan juga dengan sanad. Tujuannya tadi agar kalian memahami ilmu hadis, menghukumi ilmu hadis, insyaallah menjadi muhaddis, dan kalian berakhlak mulia. Telah lewat kepada kalian fulan ibnu fulan, imam fulan ibnu fulan, wa huwa tabi'i wa huwa itba'u tabi'i wa huwa sahabi. Apa tujuannya? Agar kalian mengambil ibrah, bukan kalian membaca keagungan Adam ibnu Abi Iyas, keagungan akhlak dari Abdullah ibnu Mubarak, terus kalian maling, terus kalian jadi santri dan berbohong, kalian menjadi santri malas ibadah, kalian menjadi santri malah pacaran misalnya, seperti itu. Maka ini yang kami inginkan dengan kenapa kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Ini tujuannya. Kembali kepada Adam ibnu Abi Iyas, maka disebutkan oleh Abu Daud siqah, dan berkata As-Sam'ani kana siqatun hafidhon, maka hafalannya kuat. Tidak hanya siqah tetapi hafalannya kuat. Maka ini mentafsir dari ucapan Abu Hatim makmunan, makna makmun dipercaya, hafalannya kuat. Dan begitupun dia termasuk dari asbatun nas pada Imam Syu'bah. Berkata Imam Ahmad, kana minas sittah aw sab'ah aladina yudbitunal hadis inda Syu'bah. Maka dia termasuk 6 atau 7 orang yang paling kuat periwayatan dari Syu'bah ibnul Hajjaj, dan di sini sanadnya meriwayatkan kepada siapa? Dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih banyak meriwayatkan rawi dari gurunya yang paling kuat periwayatannya. Maka inilah kedudukan dari Adam ibnu Abi Iyas. Maka Imam Ibnu Ma'in pun mengatakan thiqatun. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, sami'a mina Syu'bah sima'an katsiran sahihan. Maka ini menunjukkan bahwa dia min asbatin nas, mendengar dari Syu'bah dengan mendengar yang benar dan banyak hadisnya. Lalu adapun Syu'bah, maka dia Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam, dan dia adalah rawi yang berasal dari Wasit, Al-Wasiti Al-Basri. Maksudnya masuk kepada Basrah, dan Basrah kota di Irak di zaman now. Maka dia hidup di Tabaqah yang ke-7, As-Sabi'ah. Dan Tabaqah As-Sabi'ah maknanya apa? Kalau tadi muridnya Adam ibnu Abi Iyas di Tabaqah yang ke-9 maknanya tabi'i shagir, afwan, itba'u tabi'i shagir. Adapun Tabaqah yang ke-7 itba'u tabi'i al-kabir, maknanya dia pemimpin dari kelompok itba'u tabi'in. Maka hidup di zamannya siapa? Imam Malik Ibnu Anas, siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri, siapa lagi? Al-Auza'i di Syam, siapa lagi? Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani di Son'a. Maka hidup di zaman keemasan dari gembong itba'ut tabi'in. Dan Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj imam yang sangat diakui keilmuannya. Maka berkata Abu Hatim siqah, dan berkata Abu Daud At-Tayalisi, ma ra'aitu ahadan yusbih Syu'bah fil hadis. Aku tidak pernah meriwayatkan hadis dan hidup dengan ulama ahlul hadis, tidak pernah aku melihat orang seperti Imam Syu'bah ini.
dari segi hafalannya dan yang lainnya. Dan berkata Abu Daud yang kedua, kalau tadi At-Tayalisi, dan yang kedua Abu Daud As-Sijistani. Siapa yang menulis kitab Sunan Abi Daud? As-Sijistani. Siapa yang lebih turun dari usianya? As-Sijistani. Maka Abu Daud At-Tayalisi di atas, di Tobaqoh 9, 8 atau 7. Adapun Abu Daud As-Sijistani di zaman Imam Al-Bukhari. Maka Abu Daud As-Sijistani mengatakan, di saat meninggal Syu'bah, berkata Sufyan, matal hadis. Subhanallah. Meninggal Syu'bah, berkata Sufyan, telah meninggal hadis. Maka di sini menunjukkan bahwa para alim ulama jika meninggal, maka meninggal ilmu yang ada padanya. Maka oleh sebab itu ingat di dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, bahwa la yaqbidul ilma biqabdil ulama, la yaqbidul ilma intizaan minan nas, walakin yuqbadul ilma biqabdil ulama. Tidaklah ilmu itu dicabut begitu saja, diangkat dari manusia, tidak. Tetapi ilmu dicabut dengan dimatikan para ulama. Dan kita dulu pernah merasa sedih waktu saya di Yaman tahun 2000-an. 2000 meninggal Ibnu Baz rahimahullah. Meninggal Al-Albani rahimahullah. Al-Albani meninggal dan Syekh Muqbil masih akhir-akhir mengajar. Dia memujinya dan sedih, menangis. Kemudian meninggal Ibnul Utsaimin rahimahullah. Tidak lama setelah itu meninggal Al-Wadi'i, Syekh kami rahimahumullah. 4 bintang kejora. Semua merasa sedih, yang merasakan ilmu dan mengambil faidah dari mereka. Ibnu Baz, Al-Albani, Ibnul Utsaimin, dan Al-Wadi'i. Maka zaman itu adalah zaman yang menjadi ujian bagi ahli sunnah. Maka kelompok ahlul bid'ah merasa senang karena orang-orang yang selalu menjarah mereka telah meninggal. Syekh Al-Albani, Muqbil Al-Wadi'i, dan yang lainnya. Maka inilah seperti ucapan Sufyan di saat mendengar bahwa Syu'bah meninggal, matal hadis, maka mati ilmu hadis yang ada pada Syu'bah. Susah untuk diganti. Maka harus menciptakan regeneration, menciptakan murid-murid seperti Syu'bah, mengkaderisasi. Dan tidak semua orang seperti Syu'bah. Alhamdulillah. Dan begitupun berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, asbatu ashab Abi Ishaq Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Israil. Maka orang yang paling kuat dari murid Abi Ishaq As-Sabi'i, Abi Ishaq As-Sabi'i imam namun mudallis, maka diantaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah dan Israil cucunya. Namun kata Abu Zur'ah, aku lebih mencintai Syu'bah daripada Israil. Maka 3 orang asbatun nas dari Imam Abi Ishaq As-Sabi'i, diantaranya Syu'bah. Dan berkata Ayyub As-Sikhtiyani, di saat mendengar Imam Syu'bah datang, al-an yuqaddimu alaikum rajulun min ahli wasit huwa farisun fil hadis fakhudhu anhu. Maka Ayyub As-Sikhtiyani seorang imam yang agung, dan dia masih di atas dari Syu'bah dari segi usia. Maka dia termasuk tabi'in. Namun disinilah yang menjadi poin, dan ini yang kita inginkan dari akhlak-akhlak yang mulia. Di saat kalian menjadi imam yang agung ataupun ustadz kabir,
Kemudian ada ustadz-ustadz yang datang setelah generasi kalian, maka jangan menyempitkan dada-dada mereka. Dakwah ini punya Allah. Dakwah ini luas. Jangan kalian merasa cemburu, oh ini datang orang baru akan menyatroni kita. Ilmunya lebih dari kita. Semua orang nanti akan pindah ke ma'hadnya dia. Jangan berpikir seperti itu. Maka ada orang-orang baru dirangkul. Maka dulu Ayyub As-Sikhtiyani, yang mana dia termasuk dari gurunya, di saat ada Syu'bah dan datang, maka apa yang dia ucapkan? Akan datang kepada kita Syu'bah Ibnul Hajjaj, farisul hadis, panglimanya ilmu hadis. Fahudu anhu, ambil ilmu dari dia. Bukan ada dai baru turun dari gunung, maksudnya baru turun dari Yaman, bertahun-tahun kemudian alhamdulillah mempunyai ilmu, maka diberikan baginya tempat, ahlan wa sahlan, silahkan bergabung. Itulah dari dakwah Ahlussunnah, karena dakwah ini memang punya siapa? Apakah dakwah ini punya kita? Apakah dakwah ini punya khusus lingkungan kita? Tidak, dakwah ini punya Allah. Dan berapa kaum muslimin, terutama di Indonesia. Di Indonesia 350 juta. Yang muslim 90%. Silahkan dikali 9 kali 3, 27. Berarti 270 juta muslimin. Maka kalian sekarang datang dai baru, dijauhkan, ditikel, biar jatuh, biar tidak terkenal, 270 juta. Maka kenapa tidak mau berbagi dan saling membantu di dalam dakwah? Maka jangan picik dan perhatikan bahwa dakwah ini punya Allah, bukan punya kita. Maka Ayyub As-Sikhtiyani, seorang guru yang agung, di saat datang Syu'bah dia puji, telah datang farisul hadis, panglima perang hadis, maka ambil ilmu darinya. Dan begitupun Imam Asy-Syafi'i yang termasuk dari gurunya, laula Syu'bah ma'urifal hadis bil Iraq wa kana yaji'u ila rajul fayaqul la nuhaddits wa illa mada istad'aitu alaika sultan. Maka sering kita mendengar Imam Syu'bah awal man fatasha ar-rijal fil Iraq. Dia orang yang pertama yang memeriksa rawi-rawi di Irak. Dan bahkan di majelisnya ma'ruf, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ayo wahai murid-muridku, sekarang catat, kita bergibah untuk Allah. Si fulan dhaif, si fulan kadzab, si fulan mudallis, si fulan hafalannya rusak, dan seterusnya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, dia adalah orang pertama yang, atau kata Imam Asy-Syafi'i tadi, dia adalah orang yang menjelaskan hadis di Irak ini sahih dan dhaif, dan rawi-rawi yang sahih dan dhaif. Dan bahkan dia berkata kepada rawi-rawi yang buruk hafalannya, atau penipu atau pemalsu hadis, jangan meriwayatkan hadis. Kalau tetap meriwayatkan hadis, aku akan lapor kepada sultan. Maknanya